Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, selamat siang Ibu Fabria. Di sini saya Sally Melinda, NPM 0212100049 akan menjelaskan mengenai tugas akhir statistika kita. Mengenai di sini saya akan memilih analisis kepuasan pengguna aplikasi Cam Scanner menggunakan metode End User Computing Satisfaction atau bisa kita sebut dengan sehari-hari dengan EUCS. Teman-teman, sebelum lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai metode ini. Apa sih metode EUCS? Metode EUCS ini adalah metode yang mampu mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap suatu sistem dengan membandingkan antara harapan dan kenyataan dari sebuah sistem informasi yang menekankan pada satisfaction pengguna dengan cara menganalisa sistem berdasarkan isi, atau kalau yang bisa kita sebut dengan konten, keakuratan tampilan, kemudahan pengguna, dan ketepatan, serta satisfying nggak kita menggunakan aplikasi tersebut. Nah, sebelumnya kita kan menentukan terlebih dahulu, sebelum kita akan membuat terlebih dahulu apa saja nih soal-soal yang akan kita sebar dalam kuesioner kita kepada responden. Nah, di EUCS ini kebetulan dia memiliki variabel. Variabelnya ada konten, format, akurasi, ease of use, timelines, dan satisfaction. Nah, setelah itu kita buat kuesionernya ini kalau bisa tidak lagi dengan yang manual, kita bagi selembaran ke orang-orang dengan Google Form. Ini lebih menghemat biaya, waktu, dan tenaga ya. Untuk soalnya, untuk soal yang pertama, soal pertama itu konten. Konten ini isi dari aplikasi tersebut apakah sudah sesuai dengan kebutuhan. Di sini ada 4 jawaban, sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Ini sesuai dengan kepuasan pengguna dalam menggunakan aplikasi tersebut. Apakah informasi petunjukan penggunaan cukup lengkap? Isinya tuh udah lengkap apa belum? Apakah informasi penunjukan pengguna cukup tepat? Sudah tepatkah atau belum? Apakah penataan layout dan dalam aplikasi konsisten? Ini format di tampilan aplikasi tersebut ya. Apakah perpaduan warna dalam tampilan aplikasi Cam Scanner sudah sesuai? Ini masih dengan format keakuratan. Apakah fitur yang diklik mampu menampilkan halaman yang sesuai dalam aplikasi Cam Scanner? Dia akurat nggak sih dalam menampilkan hasil scanan yang kita scan? Apakah tepat dia? Ease of use, apakah dia mudah saat di-download? Apakah dia mudah saat diakses? Ini kemudahan dalam penggunaan. Timelines, apakah waktunya berbanding dengan waktu, dia lama nggak dia dalam menampilkan beranda aplikasinya. Terus apakah cepat mendownload? Ini kalau bisa kita menggunakan kita penyebaran kuesioner ini dengan kita pilih nih, kita akan kita akan menganalisis aplikasi ini ke pengguna yang baru menggunakan aplikasi ini ataupun yang sudah menggunakan aplikasi ini. Lalu setelah itu kita ke jawaban di sini saya memilih 30 responden. Responden yang saya pilih ini adalah responden dari kalau ke teman yang terdekat, teman sebaya, kantor kah itu atau teman kuliah. Kita melihat di situ dari setiap jawaban tersebut di diagram ini ditampilkan bahwa penggunaan aplikasi ini sudah satisfying atau belum ya. Setelah itu kita pindahkan ke Excel. Filenya kita pindahkan ke Excel. Di sini kita buat lagi nomor responden dan soalnya ini sesuai dengan soalnya ya. Ini saya perlu di sini ada aturannya
Untuk skor 1 sampai 4. Untuk skor 4 itu berarti respondennya sangat setuju. Kalau 3 itu respondennya setuju, 2 itu tidak setuju, 1 itu sangat tidak setuju. Di sini kita bisa lihat 4, dianya sangat setuju nih. Oh, sangat setuju bahwa isi dari aplikasi Cam Scanner ini sudah sesuai dengan kebutuhan. Oh, dia sangat setuju bahwa informasinya lengkap kayak gitu. Di sini ya. Oh, apakah informasi kepentingan penggunaan cukup lengkap? Untuk responden 10, dia menjawab bahwa dia tidak setuju bahwa penggunaannya cukup lengkap. Begitupun dengan yang soal yang lainnya. Oke, bisa kita lihat. Nah, yang terakhir kita akan menghitung sigma jumlah dari responden, persentase responden, minimal atau maksimum, sigma responden dan sekali skor, sigma skor interpretasi, persentase interpretasi, skor maksimum, dan hasil persentasenya ya. Di sini sigma kita jumlahkan, jumlah dari persentase respondennya, yang paling minimal berapa, yang paling maksimum berapa, jumlah dari respondennya kita kalikan skor, jumlah skornya berapa, kita interpretasikan dalam persentase di sini. Nah, udah dipresentasikan, dapatlah 85,83% untuk interpretasinya. Nah, di sini kalau misalkan 85,83 berarti kriteria interpretasinya ini ada di sini ya, ada di angka 85, sangat akurat. 81 sampai 100%, sangat kuat. Nah, begitu pun juga kita lakukan untuk yang lainnya ya. Setelah itu, untuk tabulasi selanjutnya kita buat satu soal itu satu saja. Ini kan masih ada yang kosong nih, 1 sama 2 dan 3-nya. Kalau misalkan dia memilih 4 ya. Di sini di set kedua kita buat lagi bahwa konten itu 4 saja, kita tulis di sini 4 lagi. Begitupun juga dengan yang lainnya, kita buat tabelnya. Ini merupakan respondennya, kita totalkan berapa, begitupun juga dengan semuanya kita samakan dengan seperti itu ya. Baiklah teman-teman, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya selanjutnya di bagian seterusnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau ada keliruan. Mungkin bisa kita diskusikan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.